Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Jelang tatanan hidup baru, Gubernur tinjau Pasaraya Padang. Usai PSBB Provinsi Sumatera Barat, tak semua pedagang membuka tokonya untuk berjualan. Akhirnya PSBB di Sumatera Barat disambut warga dengan sukacita. Mereka menghabiskan hari liburnya di kota Bukit Tinggi. Gubernur Sumatera Barat bersama Kapolda Senin pagi melakukan peninjauan ke Pasaraya Padang. Tujuannya untuk melihat kesiapan Pasaraya Padang dalam memasuki pola hidup baru, istilah yang dipakai Pemko Padang sebagai pengganti new normal. Gubernur meninjau tempat-tempat pedagang berjualan di Pasaraya Padang. Orang nomor 1 di Sumatera Barat itu menyaksikan sudah ada garis batas antara pembeli dengan pedagang. Selain itu, hampir semua pedagang yang ditemui sudah memakai masker dan menjaga jarak. Gubernur dan Kapolda juga meninjau los pedagang kain yang sudah mulai buka. Para pedagang terlihat memakai masker selama berjualan. Semua protokol kesehatan ini diterapkan oleh Pemko Padang menjelang diberlakukannya pola hidup baru. Itu hari ini namanya pra-PHB, itu pra-pola hidup baru. Ya, pra ini mungkin dimasukkan transisi. Nah, transisi ini kan didefinisikan dia bertahap untuk menuju new normal yang disebut dengan tatanan baru yang produktif dan aman COVID. Ini Padang. Ya, kalau 17 kota kabupaten lain kan udah mulai hari ini langsung new normal. Kami lihat dengan Pak Kapolda, ini luar biasa dukungan dari polisi dan TNI untuk melakukan pengetatan, penegasan terhadap disiplin protokol kesehatan. Sama, tadi yang disampaikan Pak Gubernur, kita tentunya mendukung kebijakan pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam hal penegakan disiplin terhadap isu COVID ini. Ya. Pendisiplinan yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden dan Menteri Sekretaris Negara itu sudah kita lakukan di beberapa tempat areal publik yang memang bertujuan untuk yang disampaikan Pak Gubernur tadi, ya, disiplinan pada masalah protokol kesehatan. Kota Padang belum menerapkan new normal walaupun PSBB sudah berakhir. Namun pemerintah kota memberlakukan pra-pola hidup baru yang berlaku sampai tanggal 12 Juni mendatang. Laude Jordianse melaporkan dari Padang. Pedagang toko kain di Pasaraya Padang hingga Senin masih belum membuka tokonya. Mereka masih menutup tokonya rapat-rapat, meski Pemko Padang sudah membolehkan toko-toko non-pangan untuk beroperasi. Toko kain yang ada di Pasaraya Padang masih belum membuka tokonya untuk berjualan. Para pedagang kain ini belum ada yang memulai aktivitas jual beli, meski pemerintah Kota Padang sudah membolehkan. Diduga banyak para pedagang kain ini yang belum mengikuti tes swab, sehingga mereka tidak berani membuka tokonya. Terlebih, Dinas Perdagangan Kota Padang menerapkan pemasangan stiker swab di toko masing-masing jika para pedagang tersebut ingin membuka tokonya. Hal ini disayangkan Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang karena tes swab adalah hal wajib yang harus diikuti semua pedagang di Pasaraya Padang. Memang beberapa rekan-rekan pedagang toko kain khususnya belum membuka kedainya. Satu hal kan memang kita sedang menuju persiapan new normal. Dalam PSBB kecuali bahan pokok dan bahan penting kan tidak buka. Karena kita semuanya sudah boleh bisa buka kembali, tapi dengan disiplin protokol kesehatan yang ada. Contohnya tadi toko ambasador sudah buka kok. Yang lain kita harap juga sudah buka, tapi tetap melaksanakan protokol kesehatan. Dan untuk Pasaraya Padang kita mintakan satu syaratnya yaitu tes swab. Terkait uji swab ini, pemerintah Kota Padang akan bertindak dengan tegas. Dalam waktu dekat, Dinas Perdagangan akan melakukan razia kepada pemilik toko yang belum mengikuti swab, agar semuanya ikut swab sehingga pembeli merasa nyaman berbelanja di Pasaraya Padang. Laude Jordianse melaporkan dari Padang. Mantan suami yang bernama Ferry akhir Maret lalu dilaporkan telah melakukan aksi perampokan di rumah mantan istrinya bernama Ristia Ade di Nagari Koto Dalam Selatan, Padang Pariaman.
Atas laporan itu, tim Gagak Hitam Satreskrim Polres Padang Pariaman memburu dan berhasil menangkap pelaku di Kabupaten Muaro, Jambi. Saat dicokok polisi, tersangka dan pihak keluarganya memberikan perlawanan dan berupaya menghalangi aparat. Namun, tersangka akhirnya bisa diamankan bersama barang bukti 1 unit mobil minibus yang dibawa kabur. Saat ini tersangka diamankan di Mapolres Padang Pariaman untuk proses selanjutnya. Menurut keterangan polisi saat melakukan aksinya, tersangka sengaja mendatangi rumah mantan istrinya itu secara diam-diam. Kemudian pelaku mengunci mantan mertuanya di dalam kamar. Aksi selanjutnya tersangka menutup mulut mantan istrinya dengan lakban, agar sang istri tak berteriak saat dibawa kabur. Namun korban berontak dan berhasil melepaskan diri. Akhirnya tersangka mengambil kunci mobil dan hanya membawa kabur 1 unit mobil milik korban. Sedangkan sang mantan istri tak berhasil diboyongnya. Pelaku datang ke rumahnya, saksi-saksi yang ada di rumahnya kebetulan perempuan, baik itu orang tuanya, kakaknya, itu pada saat itu sedang tidur, dikunci dari luar oleh pelaku. Setelah itu pelaku menghampiri istrinya, mengambil kunci mobil dan melakban korban. Setelah itu pelaku berniat membawa korban, namun korban melakukan perlawanan. Kini tersangka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara karena melanggar pasal 365 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Egi Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Sepanjang hari Minggu, Kota Bukit Tinggi diserbu oleh wisatawan lokal. Kebun binatang dan jam gadang merupakan objek wisata yang disasar oleh pengunjung. Berakhirnya masa PSBB tahap 3 di Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 7 Juni disambut oleh warga masyarakat dengan sukacita. Mereka meluapkan rasa gembiranya dengan cara berwisata ke Kota Bukit Tinggi. Sejak dulu, Kota Bukit Tinggi merupakan tujuan utama bagi masyarakat Sumatera Barat untuk berwisata. Pasalnya di kota yang terletak di ketinggian lebih dari 900 meter dari permukaan laut ini, berhawa sejuk serta mempunyai objek wisata alam yang mempunyai pemandangan menakjubkan. Tak hanya itu, di kota ini juga terdapat kebun binatang terbesar di Sumatera Barat serta memiliki objek wisata sejarah, jam gadang, dan lobang Jepang. Uniknya, objek wisata tersebut terletak berdekatan, sehingga dengan berjalan kaki saja, pengunjung bisa menikmati objek wisata tersebut. Para pengunjung mengaku mereka berwisata karena telah merasa bosan berada di rumah hampir 2 bulan. Meski PSBB berakhir di Sumatera Barat, pengunjung tak bisa serta-merta memasuki objek wisata dengan bebas. Mereka tetap diperiksa suhu tubuhnya, wajib menggunakan masker, serta selalu mencuci tangan sebelum memasuki objek wisata tersebut. Sekarang kan Bukit Tinggi sudah new normal, jadi capek juga kan, udah lama di rumah terus karena corona COVID-19. Karena udah kita kan mulai new normal, udah suntuk di rumah, mau jalan-jalan, lihat ke kebun binatang yang di sini kan terkenal dengan kebersihannya, satwanya juga banyak. Sebagian besar pengunjung yang berwisata ke Bukit Tinggi merupakan wisatawan lokal yang berasal dari kota-kota di Sumatera Barat. Sri Louis melaporkan dari Bukit Tinggi. Polisi tak hanya mengurus masalah ketertiban masyarakat, tapi juga mengurus perekonomian. Seperti yang dilakukan oleh seorang bayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Bintara Tinggi ini mengajak warga menanam bawang merah saat pandemi COVID-19 merebak. Tujuannya agar ketahanan pangan masyarakat yang dibinanya bisa bertahan saat pandemi berlangsung. Di lahan seluas 200 meter persegi ini, Aibda Junaldi menanam bawang merah. Lahan ini merupakan lahan tidur dan selama ini tak produktif. Atas prakarsa Junaldi, lahan sejenis yang banyak terdapat di daerah Baso, Kabupaten Agam, disewanya dan ditanami bawang merah bersama kelompok tani yang baru dibentuk. Bagi warga Baso, menanam bawang merah merupakan hal yang baru. Pasalnya selama ini warga tak ada yang berani mencobanya. Namun di mata Junaldi, menanam bawang sah-sah saja untuk dilakukan karena daerah Baso mempunyai ketinggian sekitar 900 meter dari permukaan laut, sebuah kondisi yang ideal untuk menanam bawang. Perhitungan Junaldi ternyata tak meleset.
Saat baru pertama kali ditanamnya 6 bulan lalu, Junaldi berhasil memanen bawang merah sekitar 2 ton dan mendapatkan keuntungan lebih dari 20 juta rupiah. Karena berhasil, warga setempat yang tergabung dalam kelompok tani serumpun bawang mulai menanam tumbuhan komoditi hortikultura. Hebatnya, hasil panen bawang itu tak dinikmati Junadi seorang diri, tapi dibaginya kepada warga tak mampu serta warga masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Atas prestasinya yang mampu mengajak warga masyarakat untuk bertahan di saat pandemi COVID-19, Kapolda Sumatera Barat memberikan apresiasi dalam bentuk mengunjungi ladang bawang Junaldi. Di ladang tersebut, Jenderal Bintang 2 ini juga ikut memanen bawang di kebun Junaldi. Ya, kami mengapresiasi atas kerja Babin Kamtibmas ini Pak Junaidi. Siap. Ya, Pak Junaidi menggunakan lahan tidur yang disewa setahun itu 2,5 juta, dan kemudian inilah yang kita katakan sebagai satu ketahanan pangan bagi masyarakat, khususnya memanfaatkan lahan yang tidur tadi dengan hasil lebih kurang 2 ton ya, 2 ton selama 70 hari. 1 ton itu untuk bawang merah seperti ini dihargakan sampai 20-30 juta ya, dengan ongkos kira-kira untuk modal usaha sekitar 20 juta. Artinya dalam kurun waktu 70 hari bisa diperoleh hasil sekitar 60-80 juta rupiah. Itu pun masih harus dibagi lagi dengan para pekerja yang rata-rata masyarakat di sini. Usai melakukan panen bawang, Kapolda membagikan bawang tersebut kepada warga terdampak COVID-19. Pembagian bawang itu dilakukan di Mapolres Bukit Tinggi bersama dengan Forkopimda setempat. Tapi warga tak hanya menerima bawang, Kapolda juga membagikan bantuan lainnya seperti beras, minyak goreng, gula, telur, dan mie instan. Dari Bukit Tinggi, Sri Louis melaporkan. Aduh bawang,